Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu panjang umur dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya salam akal sehat. Guys, lagi-lagi Po Elsa ketahuan bohong. Wow, di sini Dena lokasi pesta dijadikan alat bukti. Wow, kenapa begitu? Asmi Saputra sikat habis Elsa Sari habis-habisan sampai tak berkutik karena ketahuan bohong lagi dan blunder. Gila. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi sejak apakah videonya, mari kita saksikan. Let's go. Bantahkan menurut keterangan ahli mata Maya Sari Wahyu. Komentar Belsa? Menurut Anda kan, saya sudah bikin lokasi itu. Dan saya bersama tim sudah datang ke lokasi itu pada malam hari dan ini udah ada videonya. Ya. Maksudnya Anda melakukan upaya seperti yang sama? Ya, mau lihat di malam hari? Melihat di malam hari dan lampu itu memang terang dan ini saya bikin Dena. Lampu ya. memang terang, kan ya. cahayanya kan Ya. remang-remang. Ya. Tolong Jadi terangkan. apa yang ada di PK itu semua sudah saya jawab. Semua sudah saya jawab. Oh iya. Jalan ini sini mirip dengan adalah lokasi jalan pesta Namesa, pernikahan ini. 2. Terus kemudian sepadan jalannya kan 2 meter tuh. 2 meter di sini 2 meter. Jadi kalau dia berdiri di sini, mobil jalan, ini ada videonya kalau bisa diputar Pak, boleh silakan. Ini ada putar di sini. Terus ini kan ada A, B, C. Jadi kalau kita mobil apapun lihat, kita lihat kok orangnya terlihat. Dalam kondisi malam, Iya, karena di sini ada lampu terang. jadi lampu penerangan itu jalannya terang. terang. Ini Bu Elsa di mana berdirinya? Memposisikan diri di posisi Aib atau di mana? Iya. Di mana posisi Aib? Di sini kan posisi Aib di Warung Madura di A. Warung Madura di A ya. Iya. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa buatkan grafisnya ya. Kemudian Silakan tuh. Jadi di sini Ini lihatnya benar-benar cuma mirip 2 meter. dengan lokasi pesta Jadi pernikahan terlihat. ini ya. Kita bilang 100 meter itu kan tapi kenapa ada statement 100 meter? itu kita nggak tahu ya. Dari Fakta persidangan dulu. bukan itu yang ngomong tuh yang pembicara lama-lama 100 meter. Dari mana 100 meter? Ini jalannya nggak sampai 100 meter. 6 meter. Hanya 6 meter dengan sepadan jalan. Ya, dan ini dua- benar dua, judulnya guys. 6. Ini judulnya kasus Iya. Vina dipaksa menjadi Kita kasus di- pembunuhan. Tapi kan ini di sini di Madura tuh di sini warung tongkrongan terpidana. Nah, orang terpidana sering Oke. di sini. Jadi mereka kenal. Di sini cuci mobil. Kejar-kejaran Jadi kejar-kejaran Iya. di sini. di sepanjang jalan ini. Sepanjang jalan ini. Nah, Dengan lebar 6 pembantaiannya Itu mempelainya mana tuh mempelainya? di belakangnya showroom E di sini. Jadi di sini dekat sekali kok, tidak jauh. Dan kita sudah coba jalan, naik mobil, kita lihat, terus naik motor, memindahkan jenazah ke flyover itu hanya jarak cuma makan waktu pada kalau naik mobil itu sekitar 4-5 menit. Oke, Bu Elsa melakukan di jam yang sama malam hari. Ya. Jam berapa masih ingat waktu itu? Ya, jam 9-an Jam dong. 9. Bu Elsa kacamatanya plus atau minus? Sekarang ini kacamata plus atau Plus. plus ya? Oke. Benar-benar Artinya dalam- dipaksakannya Jangan ya. saya aja, Aduh, jadi kita ini mau mau Membandingkan gila. kalau Aib itu kan dia tidak pakai kacamata. Artinya dia bisa. Dia lebih terang dari saya, masih muda, saya 67 tahun. Iya. Oke. Ketahuan Jadi banget udah kalau terjawab ini. semua. Kalau itu semua jawaban ahli itu bagaimana pertanyaan? Ini kami sebagai termohon sebenarnya Nah, ini satu lagi nih. menunggu apa yang dihadirkan oleh pemohon yaitu penasihat hukumnya. Tapi kami di sini juga punya hak untuk dalam artian menganalisa apakah hal ini bisa disebut novum, di mana novum itu adalah keadaan-keadaan baru atau hanya pengulangan dari kondisi-kondisi lama yang dihadirkan kembali. Ini seperti itu sih intinya. Dari semua persidangan yang sudah dijalankan dan juga bukti-bukti dan kesaksian, ada nggak sih peluang bagi jaksa untuk mereview ulang begitu terkait persidangan atau hasil keputusan di 2016 untuk persidangan PK kali ini? Adakah membuka peluang seperti itu? Kalau secara hukum kami tidak punya kewenangan untuk mereview ulang karena yang direview itu seharusnya adalah putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim waktu itu ya. Jadi seharusnya yang mereview ulang itu adalah pengadilan sendiri yang dalam hal ini Mahkamah Agung. Ya dari hasil kesimpulan di PK kita kali inilah kemudian mungkin nanti pihak Hakim Agung di Mahkamah Agung menganalisa apakah hal ini bisa direview ulang atau bagaimana gitu. Kalau kami di sini hanya bersifatnya pasif seperti itu. Nanti untuk hasil keputusannya, kira-kira apapun keputusannya tetap bagaimana dengan ada pendiriannya pandangan dari jaksa sendiri? mengatakan Ya, itu tentu saja adalah kalau apapun keputusannya, pembunuhan. kami wajib menerima ya, karena kami sendiri juga patuh pada putusan Mahkamah Agung, seperti kami juga ikut dalam putusan hakim pada pengadilan dahulu gitu. Tugas kami di sini hanya membuktikan apa yang kami yakini dan kami bawa ke persidangan, dan yang memutuskan di persidangan itu adalah majelis hakim berdasarkan keyakinan-keyakinannya. Kami tidak pernah memaksakan apakah ini harus terbukti atau bagaimana seperti itu.
Tapi dengan adanya kesaksian dan mungkin barang-barang bukti baru yang dihadirkan, apakah dari tim jaksa sendiri tetap dengan sanggahannya, dengan tanggapannya seperti itu, atau ada pendapat lain begitu? Kalau saya mungkin di sini hanya bisa meng-highlight terhadap hal-hal yang kami yakini bukan hal baru. Terhadap apa kejadian dahulu mungkin kami juga tidak bisa banyak berkomentar seperti itu. Kami di sini hanya menganalisa dan kemudian membatasi terhadap apa yang dibawa oleh pemohon itu, apakah bisa disebut novum, keadaan baru, atau bagaimana gitu. Kalau memang tidak bisa, kami tentu mengajukan keberatan. Tetapi kalau kami menilai itu bisa dikatakan novum atau bagaimana, ya kami kembalikan ke Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk memutuskan hal tersebut. Mungkin seperti itu. Pak Asmi, Saya sih mengambil dari catatan yang tadi. Saya tertarik dengan ada memacu kendaraan. Sewaktu ada memacu kendaraan, muncullah pikiran saya. Pasti kan ada alat bukti yang lain. Ada CCTV di jalan, ada perumahan yang lain, ada toko-toko yang mungkin 24 jam. CCTV nggak ada waktu itu. Kenapa tidak ada 2000 untuk tahun 2016 sudah ada dong? Iya, ada perumahan, kok, cuma nggak perumahan yang dibuka. lewat, kalaupun tadi di ada memacu ya, kata memacu dan segala macam. Karena ini kan ada dua titik kan, dari SMP 11 ke flyover Talun tadi yang ya, dibawa kata titin ada sebenarnya, tapi gelap dan tidak dijadikan barang bukti. Kata titin ya, Ya, bukan tapi kata saya saya. sudah ke sana dan saya sudah cek CCTV itu ada yang punya kompleks real estate, tetapi tidak arahnya tidak Bukan ke ke jalan. arah jalanan ini. Tidak, Tapi- dia itu CCTV untuk kompleks dia. Ya. Jadi itu nggak di ada 2016 atau di 2016 Oh, dan oke. saya tanya dan sekarang mereka bikin lagi, tapi tetap mereka tidak ke arah jalan, mereka hanya ke untuk Oke, kompleks. yang menarik, Pak Asmi, Jadi tadi. yang apa yang Ibu Titin bilang ada CCTV nggak dibuka itu ada, saya udah cek benar sampai saya tanya persis. Jadi Benar nggak ada CCTV waktu itu? Oke. Tidak ada. Ya, Jadi silakan. saya tidak bisa klaim itu karena kan penyidik biasanya punya untuk sebuah kota ya. Tidak bisa. Lain sih, Fitra, lain pula, Bu Elsa, Makanya ya. Tidak bisa di titik perumahan saja. Harus dilihat kan beberapa alur itu kalau mau objektif gitu loh. Sampai menuju ke flyover tersebut. Titik-titik mana yang segala macam. Ini kan juga tidak muncul pada waktu itu yang seharusnya lagi-lagi penyelidikan melakukan kan waktu mereka mengumpulkan apa ya bahan-bahan bukti penyelidikan mereka. Ya, artinya olah TKP yang tidak profesional ini imbasnya kemana-mana begitu kan? Kemana-mana. Itu makanya saya bilang ini sebenarnya adalah dari pintu masuknya saja. Artinya teman-teman bikin lubang sendiri. Hari ini masuk ke dalam lubang sendiri. Atau kan, mungkin gitu loh. sengaja dibuat kabur olah TKP untuk mengabulkan kasus yang sesungguhnya. Patut diduga karena itu tadi karena kewenangan mereka yang melekat. Kalau mereka tidak ada beban, kalau mereka tidak ada apa-apanya, ya udah jelas nih kalau katakanlah kalau laporannya Pak Rudiana adalah pembunuhan, udah pasti dong pelaku ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ya sudah, digali aja semuanya fakta-fakta yang didapatkan. Tapi Iya, kenapa iya. harus ada kisah-kisah yang begini? Kenapa Betul. satu itu kedua olah TKP naik lagi waktu ditangkap tanggal 20 tadi kejadian 27 tanggal 31 Agustus itu El punya Pak Rudiana tanggal jam 18.30. Nah, itu juga kenapa tidak ada pendampingan penasihat hukum. Terus ada padahal ada surat kuasa tanggal 2, terus baru bisa pengacaranya tanggal 16. Lagi-lagi kalau dia meyakini dia bilang udah dia periksa atas pengakuan orang ini, kenapa nggak dikasih? Padahal antara jarak penangkapan ke penahanan itu kan 1 kali 24 jam. Dia harus dapatkan. Pada waktu diperiksa karena ini adalah perkara anak, itu adalah punya hak, punya imperatif wajib didampingi. Ya. Kenapa polisi juga takut? Gitu loh. Ada yang menutupi? Iya dong. Kekurangan kemampuan Ya, kan untuk melakukan rekannya, pendidikan secara Mas. profesional. Bukan kekurangan saja, dua irisan kali terjadi kekurangan kemampuan tidak siap untuk terbuka terhadap fakta yang sebenarnya. Seharusnya saya akan berterima kasih dong ada lawyer untuk menyaksikan ini. Ini ya, begini ya, begini ya. Maksudnya tugas polisi bantu lawyer begitu? Bukan, bahwa itu kan melekat, ada pendampingan. Ada sakat akal yang masih anak, terus perkara itu di-split. Coba, jadi kita runutnya lagi. Kalau tadi Kak Elsa merunut waktu-waktu tersebut, runut juga. Kapan Pak Rudiana melaporkan, jam berapa? Setelah itu siapa yang diperiksa juga? Iya, Kenapa iya, orang betul, ini betul, dibubarkan? betul itu. Terus ada rekaman juga terhadap CCTV yang bukan rekaman interogasi yang dilakukan Pak Rudiana. Untuk apa itu? Ini harus juga didekatkan nih. Ya, Gitu loh. perlu rekonstruksi ulang. Ya sangat perlu Apa supaya itu dapat namanya tuh? Rekonstruksi. supaya dapat objektivitas, supaya Ya, ya, pikiran ya. kita yang tadi disampaikan oleh Elsa, kita tidak berhadapan dengan kata-kata, tapi dihadapkan dengan bendanya. Ya, oke. Tahan Benda, dulu. benda produknya polisi apa, benda produknya jaksa apa, sehingga kita bisa dekatkan. Oh, ini loh yang kurang bumbunya, di sini loh kurang letaknya. Ya. Karena kalau enggak kan semuanya akan keluarkan statement. Ya. Tapi dengan Bu Elsa mengeluarkan ini apa? Kita sandingkan di mana sih yang mislingnya? Iya, Kenapa Iya, ada iya, tidak iya. awalnya di TKP tadi olah TKP. Bu Elsa sabar dulu. Oke, mantap. Mbok Elsa sampai terdiam ya mendengar pembicaraan statement dari Pak Asmi ya. Tapi saya setuju juga dengan Pak Asmi. Kapan perlu ini diulang lagi runutnya seperti Mbok Elsa tadi yang mengatakan rekonstruksinya seperti apa. Sekarang ulang lagi rekonstruksi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana bersama rekan-rekannya. Mulai dari seperti apa proses penangkapannya, interogasinya, lalu dibawa kemana, lalu seperti apa penyidikannya, itu harus diulang kembali begitu ya. Saya setuju dengan Pak Asmi. Nah guys, ini benar-benar luar biasa ya. Sampai tadi Bu Elsa membawa sebuah dana lokasi, itu seperti dana lokasi pesta pernikahan ya.
ya, yang katanya bisa dijadikan alat bukti. Dan di sana AF dulu juga pernah mengatakan kalau lokasi jebakan kejadian itu adalah pencahayaannya yang sangat minim. Nah, di sini Elsa tadi mengatakan juga itu pencahayaannya sangat terang. Dalam jarak radius 6 meter sih memang kelihatan, memang jelas. Itu kan sampai lebih kurang 1 meter ya. Dengan pencahayaan yang kurang, ya makanya nggak kelihatan gitu ya. Tetapi sama AF itu kelihatan jelas kendaraannya apa, warnanya apa, dan siapa pelakunya, seperti apa orangnya, jelas itu ya kalau versi AF. Nah guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.